Pengertian anak dengan hambatan majemuk. Anak dengan hambatan majemuk adalah anak yang memiliki hambatan dan kebutuhan belajar secara khusus yang disebabkan adanya kombinasi hambatan antara hambatan fisik, sensoris, sosial, emosi, intelektual, dan lainnya. Sebagai contoh adalah anak dengan hambatan penglihatan dan sekaligus memiliki hambatan pendengaran. Ciri-ciri anak dengan hambatan majemuk. Yang pertama, memiliki kelainan serius di dalam kognitifnya dan setelah dites dengan alat tes inteligensi yang standar, mereka memiliki IQ di bawah normal. Yang kedua, memiliki kelainan atau kecacatan tambahan, apakah kelainan fisik dan atau kelainan sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan lainnya. Dan yang ketiga, mereka memerlukan sumber dan penanganan lebih bila dibandingkan dengan kelainan lain yang ringan. Kebutuhan belajar anak dengan hambatan majemuk. Dalam program pendidikan untuk anak dengan hambatan majemuk atau ADHM memerlukan berbagai komponen untuk memenuhi kebutuhannya. Program harus menilai kebutuhan di 4 bidang utama, yakni aktivitas kehidupan sehari-hari, rekreasi, kehidupan bermasyarakat, dan keterampilan vokasi. Selanjutnya ada layanan pendidikan anak dengan hambatan majemuk. Di video kali ini ada beberapa layanan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama ada intervensi dini. Intervensi dini merupakan pemberian layanan pendidikan terhadap anak ADHM yang dilakukan seawal mungkin dan selekas-lekasnya oleh orang tua dan atau keluarga dari peserta didik tersebut dengan dibantu oleh pihak-pihak lain. Dengan demikian, mereka akan segera mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Adapun juga program-program intervensi dini yang dapat dilaksanakan. Sekolah khusus. Dalam sekolah khusus, bagi anak ADHM ada berbagai bentuk layanan pendidikan, yaitu sekolah inklusi. Sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif yang mengakomodasi semua peserta didik tanpa mendiskriminasi kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lain. Cerita berbeda datang dari Yona Jessica. Lahir prematur 7 bulan 3 minggu, kondisi fisik Yona kurang sempurna. Ia divonis menjadi anak dengan multidisabilitas sejak umur 2 tahun, yaitu tunanetra, tunarungu, sekaligus tunawicara. Bagi Yona, datang ke sekolah Rawinala adalah saatnya belajar hal-hal sederhana, seperti berkomunikasi dengan sentuhan dan menghafal langkah-langkah melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya adalah pengertian anak dengan hambatan autis. Autis merupakan gangguan perkembangan neurobiologis yang sangat kompleks dalam kehidupan, yang meliputi gangguan pada aspek interaksi sosial, komunikasi dan bahasa, dan perilaku, serta gangguan emosi dan persepsi sensori. Bahkan pada aspek motoriknya, gejala autis muncul pada usia sebelum 3 tahun. Ciri-ciri anak dengan hambatan autis. Perilaku. Yang pertama, cuek terhadap lingkungan. Yang kedua, perilaku tak terarah seperti mondar-mandir, lari-lari, manjat-manjat, berputar-putar, lompat-lompat, dan sebagainya. Yang ketiga, kelekatan terhadap benda tertentu. Yang keempat, terpukau terhadap benda yang berputar atau benda yang bergerak. Interaksi sosial. 1. Tidak mau menjalin interaksi seperti kontak mata, ekspresi muka, posisi tubuh, serta gerak-gerik kurang setuju. 2. Kesulitan dalam bermain dengan orang lain ataupun teman sebayanya. 3. Tidak empati. Perilakunya hanya sebagai minat atau kesenangan. 4. Kurang bisa melakukan interaksi sosial dan emosional 2 arah. Komunikasi dan bahasa. 1. Terlambat bicara.
2. Tidak ada usaha untuk berkomunikasi secara nonverbal dengan bahasa tubuh. 3. Meracau dengan bahasa yang tidak dapat dipahami. 4. Membeo atau ekolalia. 5. Tidak memahami pembicaraan orang lain. Selanjutnya, kebutuhan belajar anak dengan hambatan autis. Pengembangan kemampuan pemusatan perhatian, persepsi, motorik, dan bahasa. Keterampilan dasar ini merupakan kebutuhan yang akan membantu anak, terutama untuk mempelajari materi pelajaran yang diikutinya ketika mereka mengikuti kegiatan belajar mengajar. Keterampilan membaca, menulis, berhitung. Keterampilan membaca, menulis, dan berhitung merupakan kebutuhan dasar untuk dapat mempelajari atau menguasai materi-materi pelajaran. Jika anak belum menguasai keterampilan ini, akan sulit bagi anak untuk dapat menyerap dan menambah pengetahuan yang dibutuhkannya agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, layanan pendidikan anak dengan hambatan autis. Terdiri dari 5 macam. Yang pertama, pendidikan inklusif. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Yang kedua, kelas transisi. Kelas persiapan dengan acuan kurikulum yang sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak, dan kelas ini ditujukan untuk anak autistik yang telah diterapi secara terpadu dan terstruktur. Yang ketiga, program pendidikan terpadu. Program pendidikan terpadu dilaksanakan di sekolah reguler dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, sekolah khusus anak autistik. Memfokuskan pada program fungsional seperti bina diri, bakat, minat yang dimiliki. Dan yang terakhir, yaitu program sekolah di rumah. Terdapat anak autistik yang bahkan tidak mampu ikut serta dalam kelas khusus karena keterbatasannya. Dengan itu, adanya program sekolah di rumah dapat membantu anak. Autis merupakan gangguan perkembangan terkait dengan masalah komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinasi. Jika dibiarkan, anak yang terkena autis akan tenggelam di dunianya sendiri. Kalau sudah begini, mereka pasti akan sulit berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Tapi, orang tua si kembar rupanya tidak mau menyerah pada keadaan. Daulat dan Amri, kakaknya, kini tengah menjalani terapi. Seperti anak lainnya, ia juga sekolah. Hanya saja kelasnya diturunkan menjadi kelas 3 SD. Selain di kelas, Daulat juga mendapat pelajaran di luar kelas. Aktivitas luar kelas ini ternyata sangat dinikmatinya. Penyakit autis memang tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, namun bisa diminimalkan. Untuk Amri, autis yang dideritanya sudah berkurang. Interaksi dengan orang lain sudah terlihat lebih baik dibandingkan adiknya Daulat. Kedua anak autis ini mengalami banyak perkembangan. Untuk itu, mereka disekolahkan di sekolah umum yang dibaur dengan anak-anak normal. Teman-teman mereka pun sangat perhatian dan menerima kedua anak kembar ini. Nah, kalau kita tempatkan anak-anak autis ini di dalam lingkungan yang sama-sama autis, dia tidak akan berkembang tetapi lambat. Tapi kalau kita gabungkan dia dengan anak-anak umum, di sekeliling dia akan membantu dia untuk menjadi lebih baik. Jadi memang perkembangannya akan lebih baik.